Welcome back to my channel, Wanyi Lato Bato Pintar. Nama aku Isara, teman-teman. Jangan lupa like, subscribe my YouTube channel. Kali ini gue akan yang namanya ngomongin tentang salah satu tempat wisata di Taipei. Ya, nah Taiwan itu selama 1 bulan aku tinggal di sini, teman-teman. Definitely adalah kota dengan cuaca paling gak jelas yang pernah aku tahu, ya guys ya. Kalau tinggal di Surabaya, kita tahu bulan seperti ini panas terus, hujan terus ya. Meanwhile di Taipei itu ya tiba-tiba dari panas ke dingin ya, seminggu dingin, kemudian 2 hari panas, kemudian 2 hari berangin, teman-teman, kemudian dingin lagi ya. Nah, kenapa Taipei itu cukup unik bagi aku ya? Taipei adalah kota yang dimana semua orang itu bisa berkehendak bebas, bisa berpendapat, tetapi dijamin keamanannya, teman-teman ya. Gini, kemarin aku itu mengunjungi sebuah kota dingin-dingin ke Ximending. Ximending itu adalah kayak Shibuya-nya Taiwan atau Little Shibuya in Taipei ya. Jadi kalau kalian lihat itu ada crosswalk yang warna-warni, kemudian ada billboard yang apa ya, yang punya ini videotron kayak gitu. Nah, itu yang namanya Ximending. Nah, Ximending itu wisata fashion lokal, wisata fashion internasional juga gitu ya guys ya. Juga ada makanan-makanan, ada souvenir, dan juga ada donki ya. Nah, Ximending itu uniknya itu adalah di sana orang-orangnya punya izin untuk perform, terutama lokal artis ya. Jadi aku kemarin tuh lihat sirkus ya, lihat orang-orang penyanyi jalanan, kemudian mereka juga adalah seorang ahli-ahli di bidang marketing seperti itu ya, promosiin kue baru, promosiin apa ya. Nah, yang unik itu adalah ada salah satu fenomena ya, selain gambar Winnie the Pooh yang ngejelek-jelekin negara sebelah ya, yaitu adalah fenomena sebuah opera seni. Opera seni ini cara mereka untuk advertising itu gila-gilaan, teman-teman. Bukan banner yang ecek-ecek itu, tapi dengan mobil box, kemudian advertisement di dalam MRT, di dalam bis. Bahkan mobil box ini yang bentuknya tuh kayak food delivery itu keliling dari kota-kota lain untuk mempromosikan opera ini. Nah, nama operanya itu adalah Shenyun. Shenyun itu ternyata adalah sebuah cabang tari dan olahraga dan juga akrobatik yang kayak mempopulerkan budaya tradisional China, teman-teman. Dan Shenyun itu ternyata selama 20 tahun lebih sangat amat terkenal di dunia barat. Terutama kesuksesan mereka menarik penonton hingga puluhan ribu untuk 1 kali opera selama 2 jam yang menceritakan tentang kehidupan Cina di dinasti-dinasti tertentu ya guys ya. Nah, bagi teman-teman yang suka museum, suka seni, mungkin kalian akan senang melihat hal-hal seperti ini ya. Akan tetapi Shenyun itu ternyata adalah suatu kelompok yang sangat bermasalah, teman-teman. Bahkan kelompok ini bisa dinilai itu adalah aliran sesat. Jadi aliran sesat punya kelompok tari dengan keuntungan ratusan juta dolar, bahkan revenue miliaran dolar selama puluhan tahun ya. Nah, kenapa di Taiwan itu banyak banget aliran sesat, tetapi lo itu cara marketingkannya itu adalah dengan seni, dengan produk, dengan kesehatan ya. Inilah yang diperangi sama Komunis Party, teman-teman ya. Lo kalau nggak jelas, mending lo keluar aja dari negara gue. Dan Shenyun itu adalah salah satunya, dimana ternyata Shenyun itu didirikan sama yang namanya Falun Gong atau Falun Dafa, yaitu adalah kayak perkumpulan spiritual yang bisa menyembuhkan diri. Tapi karena mereka itu masif ya guys ya, sampai 100.000 dari seluruh dunia gitu ya guys ya. Falun Gong ini pernah yang namanya ditindas, bahkan dibubarkan secara paksa sama komunis China. Dan Falun Gong salah satunya itu adalah mendukung kemerdekaan Republik China, dan juga mereka mendukung untuk orang-orang China bermigrasi ke Amerika, Kanada, dan negara-negara lainnya ya guys ya. Jadi bahayanya tuh lo tuh apa sih kalau kalian ke Taiwan, lihat sebuah marketing, sebuah acara seni
yang bisa menghipnotis kalian untuk yang namanya duit kalian dikerok, teman-teman ya. Jadi stay tune in my channel dan kan what shopping. Nah, kalau kalian pernah yang namanya lihat media Amerika itu Epoch Time ya. Epoch Time itu apakah? Epoch Time itu adalah sebuah koran ya. Ini koran gratis. Kamu bisa akses di Amerika Serikat. Ini koran ya, itu bisa kalian temukan di salah satu kayak bilik kuning. Bilik kuning ini bisa kayak ngambil koran secara free, teman-teman ya. Nah, Epoch Time ini ternyata didanai sama yang namanya perusahaan swasta yang dijalankan sama komunitas Chinese di Amerika. Nah, ternyata Epoch ini jelas-jelas dia itu sangat mendukung Trump. Ya, mendukung tentang propaganda Trump, mendukung tentang yang namanya Trump itu akan janji-janjinya itu akan realisasi dengan baik di Amerika Serikat seperti itu ya. Nah, Epoch Time ini ternyata memang dimiliki sama Falun Gong atau Falun Dafa. Jadi kesimpulannya itu adalah Trump memberikan kebebasan orang-orang komunitas Falun Dafa untuk tinggal di Amerika Serikat dan melakukan American Dream. Nah, American Dream-nya Falun Dafa itu tentu aja adalah konsentrasinya ke spiritual, dan cara mereka marketingnya itu adalah dengan cara seni, teman-teman ya. Nah, Falun Gong akhirnya yang di tahun 80-an kena serbuan massal pengusiran dan pembubaran sama komunis China karena dianggap berbahaya, teman-teman ya. Itu mereka akhirnya eksodus ke Amerika Serikat. Kebanyakan ratusan orang-orangnya itu yang mampu ke Amerika tuh pindah ke Amerika Serikat seperti itu dan membuat tempel sendiri di daerah New York, teman-teman ya. Nah, disitulah pertama kalinya kelas tari ya, kelas Academy of Art-nya China di Amerika tuh dibuka. Nah, monastery atau yang namanya tempat perkumpulannya Falun Gong yang ternyata disembunyikan sama pemerintah Amerika Serikat itu membentuk yang namanya sekolah tari, teman-teman, atau Academy of Art yang namanya Fei Tian. Nah, Fei Tian ini mereka itu menyeleksi anak-anak terutama keturunan Chinese, orang Cina daratan, orang Taiwan, orang Hong Kong gitu ya guys ya, untuk masuk ke akademi dia di Amerika Serikat yang namanya Fei Tian itu. Ya, jadi Fei Tian itu nggak hanya ngajarin tari tradisional, tetapi juga adalah ngajarin bahasa Inggris untuk anak-anak yang berpindah dari China ke Amerika Serikat seperti itu. Nah, Fei Tian ini untuk orang-orang Falun Gong itu adalah sebuah kebanggaan besar kalau anaknya itu diterima di Dragon Spring Fei Tian itu, teman-teman ya. Nah, kelihatannya sih lo sekolah di Amerika, lo diajarin nari, lo punya networking anak-anaknya orang kaya yang belajar tadi di sana, gitu nggak sih? Nah, akan tetapi ternyata itu sekolah adalah neraka, teman-teman, penjara. Sama seperti saya 10 tahun yang lalu cari sekolah yang salah, teman-teman. Akhirnya saya ngerasa itu kayak di neraka atau penjara seperti itu. Ya. Nah, oke, kita akan yang namanya ngomongin itu tarian apa sih, Kak? Ini adalah tarian yang merepresentasikan 5.000 tahun bangsa Cina berdiri sebelum komunis. Nah, udah ketahuan nggak sih? Jadi ada propaganda bahwa ini performance itu adalah mengajak orang-orang luar ya, gak hanya untuk merepresentasikan budaya Chinese ya, Cina daratan, tetapi juga merepresentasikan untuk ajak-ajak propaganda membenci Cina, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat flashbacknya, ada seorang laki-laki yang namanya Li Hongzhi. Li Hongzhi ini aku nggak tahu apakah dia ini seorang mantan Buddhis, monk atau petapa seperti itu, tapi yang jelas beliaulah ini yang menciptakan Falun Dafa atau Falun Gong yang terkenal sampai seluruh negara, seluruh dunia bahkan ya guys ya. Setahu aku pengikutnya itu dari tahun 80-an sampai 90-an itu mencapai 75 juta orang. Nggak orang Cina aja tapi juga orang bule-bule, teman-teman. Bahkan orang bule-bulenya ini itu rela untuk ke China hanya untuk kayak belajar Falun Gong, dan Falun Gong ini menjadi jembatan orang-orang Cina untuk pindah ke negara-negara Western, teman-teman. Jadi Falun Gong ini tersebarnya tuh nggak cuman di mana ya, kayak negara New Zealand, setahu aku ya guys ya, Australia, Kanada, Amerika, tetapi Falun Gong ini ya tersebarnya juga di negara-negara Barat. Ya, contohnya adalah kayak di negara kayak Eropa seperti itu ya. Falun Gong ini meskipun pada awalnya itu adalah sebuah kayak kelompok spiritual di bidang kesehatan, akan tetapi Falun Gong ini juga membantu banyak orang-orang imigran gelap
ke Amerika Serikat, bahkan juga ke Kanada, teman-teman. Jadi 20 tahun lebih ini organisasi berdiri dan mereka membuat sebuah gebrakan, yaitu adalah mengajak pemuda-pemudanya itu yang kepengen gabung ke mereka tuh untuk join yang namanya Sun Yun, teman-teman. Bayangin aja, Sun Yun itu bisa yang namanya menarik hingga 10.000 dancer per tahun. Ya, mereka di training dari masuk umur 16-17 tahun seperti itu, ya, di training hingga mereka di usia kayak 18 tahun atau bahkan umur 20 tahun itu dijanjikan untuk keliling dunia dan merepresentasikan Sun Yun itu apa. Ya, Sun Yun itu masuknya nggak murah, teman-teman. Per tahun kamu harus siapkan dana sebesar $39.000, ya, atau sekitaran kalau zaman sekarang itu adalah maybe 500 jutaan. Sama kayak kalau kita itu ke Australia atau ke Amerika Serikat untuk kuliah kayak gitu nggak sih? Nah, sama ya guys ya. Tetapi mostly Sun Yun itu di cover sama apa? Beasiswa dari anggota-anggota Falun Gong, teman-teman. Wow. Ya, makanya mereka ini dicarilah orang-orang yang berbakat dalam berpenampilan. Selain kayak mukanya ganteng, cantik, mereka juga postur tubuhnya juga bagus. Juga dilihat kecerdasan mereka, teman-teman ya. Gue tuh mikir ya guys ya, kalau misalnya kita tuh berderma sama sebuah komunitas penari profesional gitu ya guys ya, untuk mendapatkan keajaiban supaya balik ke kita gitu ya, apakah akan menggaranti 70 juta orang itu anggotanya sampai sekarang itu akan kaya semua? Kan ya enggak gitu ya guys ya. Jadi Sun Yun itu memang adalah sebuah citra yang luar biasa eksepsional yang dibuat sama Falun Gong untuk mempertahankan eksistensi mereka ya. Jadi siapakah di balik ini, di balik si Sun Yun dan Falun Gong? Itu adalah Li Hongzhi itu, dan sampai sekarang beliau itu ngilang, teman-teman, dan beliau ini sudah nggak bisa kayak ditemui secara fisik, melainkan harus kayak melewati banyak sekali anggota-anggotanya. Dan setahu aku anggotanya itu ada yang bilioner, teman-teman. Makanya sama setahu aku itu ada suruhan dari Donald Trump untuk memprotek dirinya seperti itu ya. Makanya saat ini Falun Gong itu meskipun menjadi organisasi yang mungkin secara influensiarnya itu berbahaya bagi China, tetapi mereka ini sampai sekarang bisa berdiri ya. Nah, gimana dengan yang namanya Falun Gong untuk negatif side-nya? Percaya atau enggak, Falun Gong ketika mereka tua itu sudah tidak punya masa depan, teman-teman ya. Nah, ketika kamu tuh di atas umur 30 tahun ya, kamu diberi dua pilihan. Pertama, mau bebas, mau keluar, atau yang kedua tuh adalah masih join Sun Yun Dance, tapi kamu jadi kayak pemain-pemain sampingan seperti itu digantikan sama pemain-pemain muda, tapi kamu ini ya harus mengabdi sama Falun Gong. Teman-teman, cari sponsor, cari idea, dan pekerjaan-pekerjaan volunteer seperti itu. Apakah kamu mau? Ya. Nah, kebanyakan orang-orang yang bekerja di Sun Yun Academy, terutama anak-anaknya itu, ditemukan mereka itu digaji cukup kecil. Dan selama setahun, Sun Yun itu bisa yang namanya menghasilkan sekitar $266 juta dalam satu tahun, teman-teman ya, untuk menggaji 5.000 orang, kemudian menggaji banyak hal kayak staffnya, kemudian mereka juga kayak harus membayar venue, kos keliling dunia, menggunakan pesawat, menggunakan charter, menggunakan banyak kargo, teman-teman, dihitung dari situnya ya. Tetapi akan balik ke itu Dragon Spring itu yang di New York, teman-teman. Nah, kalau kalian lihat di YouTube, itu banyak sekali mantan-mantan pedancer Sun Yun ya guys ya, dan mereka itu menceritakan hal positif, negatifnya, dan kalau aku dengar mostly itu negatifnya guys ya. Jadi ketika mereka tuh udah berusia pertengahan, umur 30-an seperti itu, mereka tuh kayak nggak tahu harus mau kemana ya. Mereka itu ada yang ngerasa, oh karena pendapatan gue kurang di Sun Yun, meskipun aku berusaha keras, makanya aku harus pindah nih kemana. Tetapi dengan degree yang mereka dapat gitu ya guys ya, itu nggak akan cukup menerima kamu untuk survive di Amerika Serikat atau di Kanada seperti itu. Itu ke satu ya. Kedua tuh adalah di YouTube juga mereka itu menceritakan betapa dari mereka kecil umur 14 tahun ya, itu di abuse secara emosional, bahkan ada yang melakukan tindakan tradisional yaitu pemukulan. And that's really normal in Sun Yun community, teman-teman ya. Kalau performamu nggak bagus, tentu aja di
performa yang di luar ini ya, luar orkestra, tentu aja nggak akan bagus teman-teman ya. Jadi kan gitu kalau orang China ya, kalau nggak dipukul, kalau nggak dimarah-marah, dibentak-bentak, nggak akan maksimal anak-anaknya. Dan disitulah mereka tuh merasakan under pressure yang berat seperti itu. Mereka juga nggak bisa cari pacar, nggak bisa cepet-cepet dapat jodoh selain teman-teman satu ininya ya, satu penari senyumnya seperti itu. Bahkan mereka ini makanan dibatasi dan juga banyak pengeluaran-pengeluaran lain di luar yang namanya senyum seperti itu. Nah, bagaimanapun demi kelangsungan senyum ya, mereka ini mencari member-member baru yang masih berusia dini ya. Jadi kalau aku lihat ya kemarin di Semending itu banyak banget orang-orangnya itu ya free performance yang gratis, kemudian mereka juga membagikan brosur-brosur, mereka juga kayak menampilkan hal-hal yang menarik mewah. Nah, Senyum ini nggak cuman mereka itu mendapatkan profit lewat penonton kayak konser-konser seperti itu, tapi juga lewat penjualan merchandise, buku-buku, dan juga kayak buku untuk anak-anak teman-teman ya. Nah, Senyum ini ya representasi untuk opera Chinese dancing itu cukup bermakna di dunia barat. Akan tetapi, sebenarnya orang Taiwan dan Cina dan orang Hong Kong tahu ini itu aliran sesat teman-teman ya. Makanya siapapun ya yang udah dikirim dari China ke Amerika Serikat untuk menari ya, itu udah terjebak hampir selamanya ke mindset kalau kamu itu baru bisa sukses, baru bisa kaya kalau kamu join itu tradisional cult Senyum seperti itu. Nah, jadi kenapa kok yang namanya performing arts di China, anak-anaknya tuh mau jadi artis besar, mau bergaji tinggi menjadi seorang selebriti, itu sangat ditata teman-teman ya. Misalkan ya, Dilraba Dilmurad ya, dia bisa menjadi artis terkenal karena dia itu lulus, guys, gaokao, nggak ngawur kalau dia itu mending gue itu ke Amerika Serikat aja, nanti gaji gue $. Lah kan dia China lebih kaya dibandingkan penari-penari Senyum lainnya. Atau siapa ya, Tonglia juga kakaknya Dilraba Dilmurad, kakak angkatan kampusnya kayak gitu ya. Dia bisa jadi orang yang masih punya pengaruh besar ya di dunia perfilman China karena dia ini juga diseleksi ketat sama ujian-ujian besar di China seperti itu ya. Kemudian lagi let's say Fan Bingbing lah, Fan Bingbing, Zhao Liying, Zhao Lusi ya. Mereka ini adalah perempuan-perempuan pilihan teman-teman ya, tidak kabur dulu yuk dari Cina ke Amerika tuh nggak kayak gitu teman-teman. Ya, jadi pada intinya itu adalah apapun yang kamu ajak-ajak, ya kamu menerima ada ya ada performance yang keren nih atau apa, jangan pernah kalian ambil dulu karena bisa jadi itu adalah jebakan teman-teman. Bahkan duit orang tua kalian habis, mending duitnya itu ya dibuat untuk datang ke acara-acara yang mengembangkan potensi bisnis atau apa ketimbang ke gitu-gituan teman-teman. Karena banyak banget orang-orang China, Taiwan ya kepingin anaknya itu jadi artis besar, ditaruh ke Senyum seolah-olah nanti itu akan dijanjikan kamu bisa ke Hollywood, kamu bisa jadi artis Hollywood gitu ya. Ternyata enggak gitu. Lo umur 30 tahun ya 34 tahun kamu dikelelerin teman-teman, kamu nggak dapat apa-apa seperti itu. Jadi intinya itu adalah seleksilah tempat-tempat yang dimana kelihatannya tuh enak, kelihatannya kayak di Amerika, kelihatannya kayak kamu mendapatkan jaminan keliling dunia ya. Tapi kamu pada akhirnya di usia tertentu akan stuck teman-teman ya. Jadi gimana menurut kamu? So thank you semua udah nonton video aku ya. Yang di Taipei jangan pernah terpana sama kelompok manapun karena Taipei masih negara bebas ya. I hope you like it. See you later, bye bye and 再见.